Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Kimia Dasar Prodi Gizi FPOK UPI. Kali ini kita akan membahas mengenai K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Pekerja di lab akan berhadapan dengan bahan-bahan kimia setiap saat. Kemudian banyak bahan-bahan kimia yang berbahaya, ada yang mengiritasi, ada yang toksik dan juga mudah terbakar dan lainnya. Karena itu kita harus memahami kesehatan dan keselamatan kerja agar kita terhindar dari segala bahaya akibat pekerja di laboratorium. Bahan-bahan yang perlu diwaspadai selama bekerja di lab kimia adalah yang pertama, bahan kimia yang mudah terbakar, beracun, korosif, mudah meledak, karsinogen, dan lainnya. Kemudian, alat-alat sumber panas yang rentan terhadap kebakaran dan sengatan listrik seperti kompor, alat pemanas, oven, lampu, dan sebagainya. Kemudian ada alat-alat gelas yang mudah pecah dan berpotensi melukai tubuh. Ada juga pemanas air atau minyak yang dapat memercik ke dalam tubuh. Yang pertama akan kita bahas mengenai tahapan bekerja di lab. Untuk memahami kesehatan dan keselamatan kerja, ada tahapan bekerja di lab. Untuk tahapan persiapan, setiap praktikam harus paham terhadap prosedur kerja yang akan dilakukan di lab. Kemudian harus mengetahui jenis-jenis bahan apa saja yang digunakan yang memiliki bahaya bagi praktikan. Kemudian peralatan-peralatannya harus disiapkan secara tepat. Kemudian jangan lupa peralatan pelindung tubuh seperti jas lab yang berwarna putih. Kemudian alat-alat pelindung diri lainnya yang dibutuhkan saat praktikum. Yang pertama adalah ini yang saya gunakan. Contohnya adalah jas lab. Jas lab digunakan baiknya adalah berwarna putih. Kemudian ada sarung tangan, hand gloves. Ada yang tebal, ada yang tipis. Ini menyesuaikan dengan penggunaan alat-alat bahan-bahan kimia yang digunakan. Untuk yang lebih tebal itu digunakan untuk bahan-bahan kimia yang tingkat toksisitasnya lebih tinggi dibandingkan yang tipis. Kemudian ada masker khusus ya, jadi khusus untuk jadi ada dua jenis masker ini, ada yang satu filter, ada yang dua filter. Yang satu filter ini memang bawaannya seperti ini, ada filternya dan digunakannya seperti ini. Untuk yang dua filter, biasanya filternya terpisah. Begini cara memasangnya, diputar kemudian dimasukkan. Nah, si filter ini pun jenisnya berbeda-beda. Ada beberapa jenis tergantung dari tujuan penggunaannya. Kalau ini yang saya gunakan adalah penggunaan di lab-lab bahan kimia yang memiliki bahan-bahan kimia organik dan anorganik yang berbahaya. Seperti itu. Kemudian ada goggles. Ini kacamata goggles untuk melindungi mata kita dari cipratan bahan-bahan kimia seperti ini. Kemudian ada alat P3K. Alat P3K ini harus selalu disiapkan di laboratorium, ini sifatnya wajib. Jadi untuk misalkan ada bahaya-bahaya terkena panas atau alat-alat gelas pecah, bisa langsung digunakan. Perlu diingat untuk bekerja di laboratorium ada beberapa persyaratan yang harus diikuti, seperti menggunakan jas lab dengan baik berwarna putih ya biasanya. Kemudian menggunakan APD yang tadi saya katakan, APD yang sesuai dengan tujuan penggunaannya dan tujuan praktikum. Kemudian menggunakan sepatunya harus yang tertutup, tidak boleh berhak, dan kalau bisa jangan licin. Kemudian usahakan, ini wajib ya, usahakan tidak menggunakan segala perhiasan di tangan atau di tubuh. Kemudian menggunakan, untuk yang tidak berkerudung, baiknya menggunakan ikatan rambut, diikat ya rambutnya. Salah satu peralatan keselamatan kerja yang sangat penting di laboratorium yaitu alat pemadam kebakaran.
Alat pemadam kebakaran merupakan peralatan pertolongan pertama dalam menangani bahaya kebakaran. Ada beberapa jenis tipe APAR. Yang pertama itu tipe air, yang kedua tipe busa, yang ketiga ada bubuk kimia kering, yang keempat ada karbon dioksida kering, yang kelima ada cairan dalam uap, dan yang terakhir ada APAR jenis bahan kimia besar. Selanjutnya ada penanganan bila terkena bahan kimia. Bila terjadi kecelakaan, perhatikan hal berikut. Yang pertama adalah tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, segera minta bantuan teman atau petugas lab. Kemudian yang ketiga, kenali bahan kimia yang mengenai tubuh. Kemudian yang keempat adalah bersihkan bagian yang mengalami kontak langsung dengan bahan kimia. Bila perlu dibilas dengan air mengalir. Kemudian bawalah keluar ruangan supaya banyak menghirup oksigen. Kemudian segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat bila membutuhkan penanganan lebih lanjut. Baik, kita masuk ke contoh penanganan kecelakaan kerja di lab. Yang pertama, jika bahan asam pada kulit dan baju, cuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian netralkan dengan amoniak dengan konsentrasi 5%. Yang kedua, jika bahan basah pada kulit dan baju, cuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian netralkan dengan larutan asam borat 4% atau asam asetat 1%. Yang ketiga, jika ada asam kuat masuk ke mulut, keluarkan asam itu dan mulut dicuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian netralkan dengan larutan NaHCO3 5%, kumur dan buang. Yang keempat, jika basah kuat masuk mulut, keluarkan basah itu dan mulut dicuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian netralkan dengan larutan asam asetat 4% dengan cara berkumur-kumur, dan berilah mineral oil pada bibir untuk mencegah terjadi dehidrasi dan pembengkakan. Yang terakhir, jika luka tergores karena pecahan alat gelas atau benda lainnya yang tajam, bersihkanlah luka dari debu, kemudian cuci dengan alkohol 70% dengan menggunakan kapas, keringkanlah, dan berilah iodium 2%. Salah satu peralatan keselamatan kerja. Baik, sekian penjelasan mengenai K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja kali ini. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.